Bab 186, Kecantikan dalam Sihir. Diunggah oleh Baca Suara. Saya menyaksikan ketika Arthur dan majikan saya berdiri berhadapan hanya selusin kaki terpisah. Kehadiran mereka bertabrakan dengan mengerikan, menenggelamkan ruangan dalam kafan berat saat mereka hanya menunggu. Akhirnya, suara tegang Nona Watsken terdengar dari belakang seolah dia sudah menyesali apa yang akan dikatakannya. Pembatasnya sudah siap, kupikir. Suaranya lembut, tetapi Tuan dan Arthur pasti mendengar karena aura mengental di sekitar mereka. Selubung perak kebiruan yang berkilauan mengelilingi tuanku tidak seperti aura Arthur, yang memiliki banyak warna berbeda, tidak diragukan lagi karena banyak kedekatannya. Komandan Virion, bersama dengan para penatua dan bahkan Jenderal Byron menyaksikan dalam diam, masing-masing dari mereka takut berkedip jika mereka mungkin kehilangan sesuatu. Aku bisa bersimpati pada mereka, aku berdiri sedekat mungkin tanpa membahayakan diriku sendiri. Hanya dengan melihat mereka saja sangat menakjubkan. Aku merasakan kebanggaan menyaksikan tuanku dan kehadirannya di ruangan yang penuh dengan ahli sihir. Saya tidak ragu bahwa, terlepas dari banyak sesi sparring yang dapat saya berikan untuk Arthur, pelatihan sekali saja dengan guru lebih berharga. Tiba-tiba, tubuh guru berkedip dan menghilang. Arthur bereaksi seketika, wujudnya berkedip tepat pada waktunya untuk menghindari serangan pertama guru. Di mana tombaknya yang beku menembus tanah, es menyebar. Arthur tampaknya ingin menguji sihir esnya sendiri terhadap guru, karena ia merespons dengan melemparkan gelombang kejut salju. Dengan gerakan pergelangan tangannya, guru membubarkan gelombang kejut, menggunakan embun beku Arthur untuk mengobarkan sihirnya sendiri. Kabut putih berputar, membentuk selusin tombak es di sekitar guru. Dia mencengkeram tinjunya dan tombak es memanggilnya, menembaki lawannya. Sama mengesankannya dengan kendali guru terhadap es, kecepatan Arthur dalam menghindari serangannya bahkan lebih hebat. Tubuhnya tampak telah membelah dan berlipat ganda dari bayangan. Saya telah mendengar bahwa dia dapat berjalan lebih cepat, tetapi tubuhnya tidak dapat mengatasi stres. Seseorang di sampingku mengklik lidah mereka. Aku menoleh untuk melihat Bun dengan ekspresi frustrasi. Aku melihat jenderal muda itu menahan kita. Arthur memiliki kecenderungan untuk menahan diri dengan siapapun yang bahkan dia curigai lebih lemah darinya. Melawan Farai, dia bisa pergi dengan kekuatan penuh, kata Komandan Virion, lengannya bersilang. Kenapa dia tidak menggunakan bentuknya itu, Rilmir? Kurasa dia menyebutnya, tanya Hester, wajahnya masih tegang karena duel melawan Arthur. Aku pikir itu agar dia bisa menikmati pertarungan lebih lama, jawab sebuah suara ringan. Tidak setiap hari kau bisa melihat kakakku terlihat sangat bahagia. Adik Arthur sedang menonton di atas ikatannya seolah-olah sedang kesurupan. Dia memiliki pandangan yang sama seperti yang sering kulihat pada Arthur ketika dia benar-benar fokus pada sesuatu. Mereka benar-benar mirip satu sama lain. Kecelakaan keras menarik perhatianku kembali ke pertempuran. Di mana dulu hanya ada lapangan tanah sekarang hamparan bersalju. Master, yang baru saja memblokir serangan dari Arthur, melambaikan tangannya dan memanipulasi salju di sekitarnya. Sebuah pusaran embun beku berputar menuju kehidupan, terbentuk menjadi ular yang berputar. Penatua Bun bersiul menghargai ketika semua tatapan mengikuti ciptaan guru. Sebuah salju bersalju membentuk tubuh panjang naga sementara cakar dan taring yang bergerigi terbuat dari es. Naga es membuka rahangnya pada Arthur, yang menyiapkan diri. Api biru cemerlang melingkari lengannya, melelehkan salju di sekitarnya saat pandangannya tetap terkunci pada naga yang perkasa. Langkah cerdas, menyerah bermain untuk kekuatannya, puji Hester. Arthur menurunkan posisinya, menggali kaki belakangnya ke tanah untuk mendapatkan dukungan sebelum dia melepaskan serangannya yang berapi-api. Tanaman merambat dari api biru di sekitar lengannya bergabung sebelum meledak menjadi ledakan yang menghancurkan pada naga es. Dua mantra lawan mereka jatuh, membungkus mereka berdua dalam ruang uap dan puing yang mengembang. Peduli, Penatua Camus mendengus, menyulap penghalang angin di sekitar kita semua. Kami semua mempersiapkan diri untuk gelombang kejut yang merobek dari tabrakan. Tanah bergetar dan pecah sementara potongan-potongan batu dan es membombardir mantra pelindung di sekitar kami. Ketika awan uap dan debu memudar, saya bisa melihat dua sosok di udara. Guru terbang dengan dua lusin bola es seukuran kepalan tangannya yang mengelilinginya. Arthur perlahan turun, menggunakan sihir angin untuk tetap bertahan. Dengan lambaian tangannya, Arthur melepaskan semburan bila angin ke arah guru. Namun, sebelum bulan sabit mencapai dia, mereka tampaknya melambat dan jatuh tentu saja. Tekanan udara berkurang ketika udara dingin, Arthur terkekeh. Jangan aku merasa bodoh untuk serangan terakhir itu. Mengakui kekuranganmu adalah langkah maju, guru mengakui dengan sedikit senyum di wajahnya. Dengan gerakan pergelangan tangannya, bola es melaju ke arah Arthur tetapi tidak langsung ke arahnya. Arthur tampaknya merasakan bahaya yang mereka sebabkan karena dia segera menutupi dirinya dalam pusaran api biru. Dia menggunakan api dan angin untuk memperkuat kekuatan mantranya, kata Hester. Tepat ketika bola es akan meledak, Arthur melepaskan badai berapinya. Api biru meraung hidup, menelan mantra guru. Badai api yang berputar-putar tetap ada, menyembunyikan Arthur di dalam. Saya berharap nyala api biru segera menghilang, tetapi bara api itu berputar-putar seolah-olah disedot. Saat itulah saya melihatnya. Api biru telah menyatu, melapisi tombak petir raksasa Arthur dalam lapisan api biru. Tidak buruk, Jenderal Byron mengakui,
tatapannya tertuju pada tombak api dan kilat yang menakutkan. Akan lebih baik jika dia bisa memanipulasi logam untuk dasar serangannya, gumam Penatua Bun. Saat tubuh Arthur perlahan turun ke udara, dia melemparkan mantranya. Sama seperti api dan tombak kilat dilepaskan dari tangannya, embusan angin berputar di sekelilingnya dan serangannya. Tombak itu merobek langit, melaju kencang dari angin yang ditambahkannya pada menit terakhir. Penatua Camus mengangguk setuju, menggunakan angin sebagai mantra yang mendukung. Guru jelas lelah dengan kekuatan mantra Arthur karena dia menyulap lapisan pelindung es. Sayangnya, Arthur tampaknya telah meramalkan ini karena lapisan api yang mengelilingi tombak petir meleleh melalui setiap lapisan perlindungan yang disulap oleh guru. Iklan. Sebagian besar orang yang hadir tampaknya cemas apakah guru akan dapat memblokir serangan Arthur atau tidak, tetapi saya lebih tahu. Sementara saya ingin mencari Arthur, saya tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang menahan. Tombak unsur meledak ketika kontak dengan tubuh guru melemparkannya kembali ke udara dengan wujudnya dilalap api dan kilat. Arthur mendarat di tanah, tubuhnya merosot sedikit ke depan karena kelelahan. Jadi dia menggunakan formulir itu, Jenderal Byron menyeringai. Adik Arthur dan mereka yang tidak tahu apa yang dia bicarakan menatapnya bingung, tetapi saya sudah mengharapkannya. Saya telah belajar bentuk itu darinya. Saya sarankan Anda mengambil langkah lebih tinggi juga, Jenderal Arthur, kata guru, wujudnya sekarang terlihat. Itu adalah bentuk yang disebut Arthur sebagai ninja es, kecuali beberapa tingkat lebih tinggi. Guru sekarang benar-benar terbungkus es seolah-olah tubuhnya diukir dari es. Setiap helai rambut tampak seperti benang kristal sementara matanya bersinar biru cerah. Arthur menyeringai, memandang penuh penghargaan. Kurasa sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dia menutup matanya dan menghela nafas. Tindakan santai itu sepertinya mengubah seluruh suasana di ruangan itu. Sementara wujud guru memancarkan kekaguman, Arthur mendistorsi ruang di sekitarnya. Saya telah melihat bentuk ini sebelumnya, namun masih menyebabkan saya menggigil. Arthur membuka matanya, irisnya sekarang rona lavender yang luar biasa dan rambut panjangnya yang pirang kemerahan. Tapi bukan itu. Arthur menggumamkan sesuatu dengan pelan. Segera setelah itu, gelombang petir hitam menyelimuti tubuhnya. Oh, astaga, gumam Nona Watsken. B. Jenderal Byron, maukah Anda mengisi lebih banyak mana Anda ke dalam artefak? Petik 2. Ide bagus, Hester setuju. Kami akan membantu juga. Bun, Anda harus membuat bunker di sekitar kita. Petik 2. Segera, bumi di sekitar kita tenggelam beberapa meter sehingga kita semua harus berdiri untuk melihat pertarungan dan jaraknya adalah dua sosok yang berbeda. Yang satu tampak seperti patung tembus yang diukir oleh patung utama sementara yang lain tampak seperti dewa yang perkasa dalam bentuk manusia. Begitu, apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan Arthur dalam perkelahian? Komandan Virion dengan santai bertanya kepada Jenderal Byron. Tombak itu tetap diam ketika dia menanamkan kristal pada panel Emily, tatapannya yang tajam terfokus pada Tuan dan Arthur. Aku mengalihkan perhatianku kembali kepada mereka juga tepat pada waktunya untuk mendengar serangkaian muncul di ruang di antara mereka. Apa yang terjadi? Adik Arthur bertanya, memicingkan matanya. Aku juga tidak yakin, pikirku. Jenderal Arthur pengejaan mantra, tetapi karena suatu alasan, itu tidak terlihat, Miss Emeria menjelaskan, bingung juga. Bocah itu membalas mantra Farai bahkan sebelum bermanifestasi, Jenderal Byron menjawab, menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin? Hester bertanya. Ini ada hubungannya dengan bentuk itu, jawab Komandan Virion, matanya yang tajam terbelalak kagum. Suara pop adalah suara mana yang bertabrakan dan membatalkan satu sama lain, aku sadar. Bentuk Arthur kabur dan menghilang, hanya untuk muncul kembali di belakang guru, kakinya tinggi di udara. Dia memukul dan gelombang kejut mana dan listrik robek, tetapi segera bertemu dengan ledakan es dingin. Guru merespons dengan ayunan tangannya. Arthur menangkis dengan satu tangan, tetapi tanah di bawah mereka hancur karena kekuatan. Arthur dan Master sekarang terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Setiap kali guru mencoba membentuk mantra, mereka segera menghilang. Tetap saja, dia tampaknya menahan diri melawan Arthur. Dia telah membentuk pedang kristal di masing-masing tangannya sementara Arthur juga memilikinya, kecuali sedikit lebih tipis. Pedang es mereka terkoyak-koyak dengan setiap blok, pemogokan dan menangkis, sisa-sisa patah mereka berkilau dari pantulan cahaya ruangan. Kedua senjata mereka terbentuk dari es, namun hanya pedang yang disulap Arthur yang tampaknya pecah sementara pedang guru tetap kuat. Meskipun demikian, saya dapat mengatakan bahwa dalam pertarungan jarak dekat seperti itu, Arthur lebih unggul. Gerakannya, yang bisa kulihat, lancar namun tidak terduga. Setiap tebasan dan tusukan terhubung menjadi satu kombinasi serangan yang tidak pernah berakhir sementara membentuk pedang es baru setiap kali senjata sebelumnya pecah. Bahkan dari mataku yang tidak terlatih, aku bisa tahu bahwa setiap serangannya memiliki makna, seperti dia perlahan-lahan membimbing tuanku dalam tarian yang elegan. Namun, yang lebih memusatkan perhatian total saya bukan pada permainan pedang yang menakjubkan, melainkan ekspresinya. Dia tersenyum, praktis berseri-seri. Ah, dia bersenang-senang, pikiranku melayang ke saat-saat terakhir ketika aku menganggap sihir sebagai kesenangan.
Tidak dapat mengingat contoh khusus, saya berkonsentrasi pada pertarungan guru. Ini adalah kesempatan langka bagi guru untuk menunjukkan begitu banyak kemampuannya. Saya perlu mencatat. Arthur bertempur dengan lurus, sementara guru berusaha menggabungkan serangan jarak jauh sambil menyerang Arthur secara bersamaan. Namun, karena kemampuannya untuk melawan setiap mantra, dia ditinggalkan hanya dengan pertarungan jarak dekat. Oi, Camus, ingin bertaruh. Saya berpikir bahwa jenderal muda akan memenangkan yang ini, Penatua Bun bergumam, matanya terpaku pada pertempuran. Sulit untuk mengukur siapa yang lebih unggul, Penatua Camus menanggapi, tidak menjawab pertanyaan aktual rekannya. Kecepatan dan refleks Jenderal Arthur adalah beberapa langkah di atas Jenderal Farai, tetapi pertahanan Jenderal Farai tampaknya dapat memungkinkan lebih banyak kesalahan. Aku setuju, tambah Hester. Sebagian besar serangan Jenderal Arthur tidak bisa menembus bentuk tubuhnya yang seperti es, sementara dia tampaknya memiliki fleksibilitas memanipulasi baju besi itu ke dalam bentuk atau senjata apapun yang dia inginkan. Luar biasa. Kecepatan aliran mana Jenderal Arthur terus meningkat, Nona Emeria menarik napas, mengalihkan pandangannya antara Notepad dan Arthur. Jadi, apakah kamu ingin bertaruh atau tidak? Penatua Bun menggerutu. Aku akan bertaruh pada Jenderal Farai, Hester menyatakan. Jenderal Arthur untukku, jawab Penatua Camus. Farai untukku, kata Jenderal Baryon. Komandan Virion tertawa kecil. Mari kita lihat siapa yang menang.